Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isa Pujono. Saya berdomisili di Desa Kalijepaklor, Kecamatan Kalibakor, Kabupaten Banyumas. Alhamdulillah di sini lagi bertempatan di kebun pare ya, ataupun paria. Karena emang dari dulu sebagai petani muda ataupun petani milenial, saya sendiri memang sangat menyukai di hortikultura ataupun basic tanaman-tanaman rambat. Pada kali ini saya menanam pare berjenis opal ya, F1 dari perusahaan Cap Panamera. Karena emang produksinya bagus dan juga tampilannya bagus. Pada kesempatan kali ini di musim penghujan, emang saya menerapkan sistem para-para dan juga teknik pemangkasan sampai di atas. Adapun teknik budidaya di sini emang selalu kita kembangkan dari tahun ke tahun karena banyak sekali teknik-teknik untuk menambah produktivitas, biar semua teman-teman petani muda khususnya itu akan lebih mencintai pertanian, khususnya hortikultura, karena mempunyai profit yang luar biasa. Sedikit Mas, sebelum melanjutkan perbincangan, untuk teknik pemangkasan daun dari pangkal sampai kira-kira jaraknya berapa meter dari tanah? Terus fungsinya untuk apa Pak? Jadi seperti ini, di dalam budidaya ataupun teknik menanam khususnya tanaman rambat itu akan produksi maksimal semisal kita itu menggunakan teknik para-para. Karena semua tanaman rambat secara otomatis itu akan mempunyai produksi maksimal yang luar biasa apabila tanaman tersebut itu berjalan mendatar. Nah, kenapa kita menggunakan teknik pemangkasan yang kategorinya bisa sampai 20 ruas kita pangkas? Karena di sini musim penghujan, terutama untuk mengurangi serangan jamur. Apabila jamur di sini bisa terkendali ataupun berkurang, secara otomatis tanaman akan sehat, produksinya akan lebih lama dan juga hasilnya akan melimpah di sini. Terus fungsinya yang lubang-lubang ini di bawah itu apa aja Mas? Ini di bedengan 1 meter di sini. Emang saya menanam dengan jarak 1 meter pohon, tengah-tengah ada lubang, terusan ada pohon lagi. Nah, sebelum memang kita tutup bedengan, secara otomatis kita sudah pengolahan lahan ya, dari pupuk dasar organik ya, kohe, dolomit, dan juga pengecekan pH tanah yang sudah bagus. Akhirnya kita tutup dan juga kita siap menanam tanaman tersebut. Nah, di sini memang sengaja banyak sekali lubang ini ya. Ini lubang tanaman, sebelahnya ada lubang lagi, terus ada lubang lagi, ada lubang lagi, dan lubang lagi. Kalau untuk di tengah-tengah di sini memang ntar akan digunakan sebagai pupuk tambahan, yaitu pupuk tugal. Karena buahnya yang sangat lebat, kalau kita menggunakan sistem pengocoran itu tidak mungkin kuat. Untuk pembesaran buah secara otomatis ntar kita gunakan bantuan pupuk tugal dengan unsur K tinggi ya, KCl ataupun KNO3. Nah, di sini pun bisa kita gunakan memang untuk sistem selang-seling pengocoran. Pengocoran bisa di lubang tanaman, bisa di sebelahnya. Kalau kita mengocor selalu di lubang tanaman, secara otomatis ini akan merusak akar-akar muda dan juga bisa berpengaruh ke akar gada. Akhirnya tanaman akan tidak kuat. Makanya disediakan lubang sebelahnya. Kalau di musim penghujan, untuk teman-teman tidak usah khawatir ya. Banyak lubang di sini, ntar banyak rumput, ini tidak usah khawatir. Justru ini akan menambah penguapan tanah. Tanah akan terjaga, tidak mungkin keras. Tanah pasti selalu gembur karena banyak lubang, banyak resapan air di musim hujan, tetapi penguapan di dalam tanah ini terimbangi seperti itu. Oke. Untuk pemetikan buahnya kira-kira berapa hari sekali atau berapa minggu atau mungkin ada jarak-jarak tertentu? Kalau untuk tanaman pare, di sini biasanya dari
perusahaan benih biasanya sekitar 35-37 sudah memetik. Nah, kalau kita menggunakan sistem pemangkasan di sini sampai di bawah para di sini, memang kita pemangkasan agak lebih telat ya. Kalau kita menggunakan pemangkasan seperti ini karena banyak sekali tunas-tunas kita pangkas, nah kita telat pemetikan kurang lebih sekitar 45 hari bisa panen perdana seperti itu. Tetapi tidak usah khawatir kalau semisal banyak pemangkasan di sini produksi kita akan menurun, ini tidak mungkin. Ini akan tergantikan lagi di atasnya nanti. Di sistem para di sini contoh, kalau tanaman pare itu dikalkulasi panjangnya 5 meter. Kalau kita pangkas contoh 1 meter, nanti di atas para itu akan ditambah 2 kali lipat. Tanaman pare 5 meter ntar ditambah 2 kali lipat dari 1 meter, berarti menjadi 7 meter. Secara otomatis produksi kita akan lebih meningkat lagi seperti itu. Terus ketika kita sudah memulai panen perdana misalkan, di hari misalkan tanggal 1, terus untuk panen yang berikutnya kira-kira tanggal berapa atau selang berapa hari kemudian? Kalau sistem pemetikan buah pare ataupun paria di sini biasanya secara umum kita selang 4 hari sekali. Kadang ada yang kita selang 3 hari sekali, lihat kondisinya juga. Karena posisinya kalau buahnya sudah bagus, sudah besar, sudah menggilap, 4 hari sekali bisa kita petik. Nah, karena posisinya kalau buahnya sudah besar-besar, kita petik juga akan mendapatkan bobot yang bagus seperti itu. Terus kira-kira tanaman yang ada di keliling kita ini sudah berumur berapa hari atau berapa minggu? Ini kebetulan untuk tanaman parea di sini ini sudah mau ya 5 kali pemetikan. Petikan pertama diselang 45 hari. 45 hari ditambah 4 hari ditambah 4 hari ditambah 4 hari. Lah ini hari Jumat besok akan melakukan pemetikan kelima, yang saya prediksi ini kebetulan alhamdulillah ya buahnya lebat, kurang lebih di populasi 1600 pohon ini mungkin bisa up sampai 6 kintal untuk satu kali pemetikan. Kalau boleh tahu luas lahan yang ditanami pohon pare ini berapa hektar ya Mas? Kalau untuk saat ini di lahan ini hanya luasnya 125 ubin. Nah, di populasi 1600 populasi tanaman. Ya. Ini 3 hari lagi ataupun 2 hari lagi bisa dipetik ini ya. Sudah sebesar itu masih menunggu 2-3 hari lagi. Ini 2-3 hari lagi bisa dipetik. Kalau ini masih terlalu muda kalau menurut saya. Nah, kalau 2 hari ataupun 3 hari lagi ini bisa sekitar 6 ton ya. 1 buah bisa 6. Padahal itu dengan sama lengannya panjenengan lebih besar itu ya? Iya ini lebih besar parenya ya. Iya. Ini Masih 2 hari lagi akan lebih maksimal lagi. berarti besar-besar sekali ya? Besar. Ini 1 buah bisa berat sampai 6 ton ya. Padahal dimungkinkan untuk panen berikutnya sekitar berapa kuintal? Ini kurang lebih kalau dari tingkatan populasi diprediksi dari buah yang 2 hari lagi dipetik kurang lebih prediksinya 6 kintal. 6 kintal ya dalam 1 kali panen. Nah, nanti puncaknya ini dipetikan ke 7 dan ke 8. Karena 2 hari lagi baru dipetikan ke 5. Ada kemungkinan dengan harapan besar dipetikan ke 7 ataupun ke 8 bisa tembus di angka 8 kintal. Kira-kira untuk pohon paren sendiri ini kira-kira sampai berapa kali petikan pohon itu tetap berproduksi? Kalau dulu selama ini yang kita gunakan dengan teknik pemangkasan ya, teknik pemangkasan dan juga dengan sistem para sebelum melakukan peremajaan, ini bisa kita petik selama 4,5 bulan untuk produksinya. Nah, itu selang pemetikan interval 4 hari sekali. 4 hari sekali. 4,5 bulan bisa pemetikannya. Berarti lumayan lama ya? Ya, sebenarnya 4 kalau bulan. untuk tanaman rambat, salah satu jenis yang tahan lama yaitu pare.
Pare itu sebenarnya siklus tanaman tahunan. Kalau kita tahu teknik-teknik budidayanya, ini bisa dipermajakan lagi, berbuah bisa lebat lagi, terus produksinya bisa sampai 13 kilo per pohon. Ya. Oke, terima kasih Mas Isa. Semoga sukses Siap. selalu. Siap.